Dalam kurun waktu 3 dekade, lebih dari 350.000 kilometer persegi lahan di Tiongkok Utara dan Xinjiang telah berubah menjadi luka besar yang merekam kerusakan lingkungan di seluruh benua. Tanah retak, pasir menyebar, dan sungai mengering. Semua ini bukan sekadar tanda degradasi lahan, melainkan tanda runtuhnya sebuah sistem kehidupan yang telah berfungsi stabil selama ribuan tahun. Sebagai langkah tanggap, pemerintah Tiongkok menanam 66 miliar pohon dalam program ambisius guna menghentikan perluasan gurun. Namun, akar-akar kehidupan di padang rumput tersebut telah hilang. Dalam upaya menyelamatkan ekosistem, kadang-kadang pohon saja tidak cukup. Menariknya, solusi yang muncul berasal dari spesies hewan yang pernah dinyatakan punah di alam liar. Mengapa spesies yang telah punah dapat membantu menyelamatkan ekosistem yang hampir hancur? Kuda Przewalski, satu-satunya spesies kuda liar sejati di bumi, tak pernah dijinakkan oleh manusia. Tubuhnya yang kekar, kaki yang kuat, surai pendek yang tegak dan mata tajam yang selalu waspada merupakan hasil dari ratusan ribu tahun evolusi di iklim keras Asia Tengah. Berbeda dengan kuda domestik, kuda ini memiliki struktur gigi dan otot rahang yang memungkinkan mereka untuk mengonsumsi rumput kering yang tumbuh rendah dan miskin nutrisi, vegetasi yang sebagian besar diabaikan oleh ternak modern. Adaptasi unik inilah yang menjadikannya mesin regenerasi padang rumput yang tak tergantikan oleh spesies lain. Di alam liar, kawanan kuda bergerak terus-menerus dengan pola fraktal yang telah dicirikan oleh para ahli ekologi. Jalur pergerakan mereka menciptakan pola tekanan pengembalaan yang berulang dalam skala yang bervariasi, mulai dari beberapa meter hingga beberapa kilometer. Dengan merumput melalui pemotongan horizontal, kuda-kuda ini mendorong pertumbuhan rumput yang lebih lebat dan lebih efektif dalam mempertahankan karbon tanah dibandingkan ternak yang mencabut tanaman hingga ke akarnya. Kotoran dan urin mereka mengandung nitrogen dan fosfor alami, menciptakan lingkungan yang subur bagi mikroorganisme tanah, yang merupakan bagian terpenting dari ekosistem, sesuatu yang sulit ditiru manusia dengan teknologi. Jauh sebelum penanaman pohon secara masif, kawanan kuda inilah yang menggerakkan padang rumput agar terus beregenerasi. Namun seiring berjalannya waktu, semua itu lenyap. Pada akhir abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20, spesies kuda ini menghadapi berbagai ancaman sekaligus. Dalam masa kelaparan, berburu menjadi cara bertahan hidup bagi banyak komunitas nomaden, menjadikan kuda liar yang berkeliaran di dataran terbuka sebagai sasaran empuk. Di saat yang sama, pengembalaan ternak yang berlebihan, perluasan lahan pertanian, penebangan semak untuk kayu bakar, dan penipisan sumber air bersatu dalam sebuah siklus mematikan. Gerakan akar rumput sirna, angin semakin menggila, pasir menyebar tanpa ampun, air tak dapat ditahan lagi, dan pertumbuhan rumput pun gagal terjadi. Lahan terus mengalami degradasi, sementara kuda domestik kawin silang dengan kuda liar mengurangi kemurnian genetik dan menghilangkan sifat-sifat yang esensial untuk bertahan hidup di alam liar. Faktor paling krusial adalah fragmentasi habitat. Dalam beberapa dekade, jalur migrasi yang melintasi puluhan kilometer terputus oleh pagar, jalan, dan ladang yang dibajak. Kawanan besar terpecah menjadi kelompok kecil yang terdiri dari beberapa individu, mengakibatkan kurangnya keragaman genetik yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam musim dingin yang keras. Seiring menurunnya keragaman genetik, angka kematian hewan muda melonjak tajam, dan daya tahan terhadap penyakit ambyar hingga nyaris tidak ada. Menurut catatan dalam daftar merah IUCN dan silsilah internasional kuda Przewalski, pengamatan terakhir yang dapat diandalkan terjadi pada tahun 1969. Hanya beberapa jejak kaki samar dan helai rambut yang tersangkut di rumput yang terhempas angin yang tersisa. Ekspedisi selanjutnya kembali dengan kesimpulan yang mencengangkan. Kuda Przewalski telah punah di alam liar. Ada momen dalam sejarah alam yang tak diiringi suara. Dalam sekejap, di hamparan luas tanah, semuanya menjadi sunyi. Ketika spesies ini punah, ekosistem kehilangan kekuatan yang selama ini diandalkannya. Hilangnya satu tautan dari ekosistem dapat menyebabkan kerusakan yang parah.
Untuk memahami mengapa hilangnya kuda Przewalski mendorong padang rumput menuju krisis, kita perlu melihat sistem ini melalui lensa ekologi. Padang rumput bukan hanya sekedar rumput dan tanah, ia adalah jaringan hubungan antara komunitas akar rumput, mikroorganisme tanah, kelembapan, herbivora, dan predator. Ketika akar rumput tersebut hilang, tanah kehilangan kemampuannya untuk menahan air. Akibatnya tanaman pun gagal tumbuh. Tanpa vegetasi, hewan herbivora akan menghilang, dan ketika herbivora pun sirna, predator akan menjauh. Runtuhnya mikrobioma tanah terjadi sebelum manusia dapat melihat dampak yang lebih luas. Kuda Przewalski berperan dalam dinamika biologis yang tidak dapat digantikan oleh pohon. Sementara pohon tetap diam di tempat, kuda bergerak, menciptakan mosaik padang rumput, menyebarkan benih, dan mendaur ulang nutrisi. Sayangnya, gerakan vital inilah yang hilang selama beberapa dekade. Ketika spesies ini terkurung di kebun binatang, para ilmuwan menyadari sebuah kenyataan pahit. Kurang dari 12 individu yang tersisa dengan potensi reproduksi. Tingkat perkawinan sedarah sangat tinggi, sehingga setiap kelahiran baru harus dicatat dalam silsilah yang terperinci. Satu kesalahan kecil dapat menghapus upaya konservasi selama puluhan tahun. Kuda Przewalski yang diteliti pada tahun 1959 menjadi catatan genetik krusial bagi kelangsungan hidup spesies ini. Para ilmuwan terpaksa merancang pasangan perkawinan menggunakan metode seleksi algoritmik untuk memaksimalkan keragaman genetik. Banyak individu terpaksa dikeluarkan dari program karena tingkat perkawinan sedarah yang terlalu tinggi. Meski keputusan ini menyakitkan, itu sangat diperlukan. Melepaskan hewan dengan genetika yang lemah ke alam liar berisiko mengakibatkan kematian di musim dingin pertama mereka. Periode ini menjadi kontroversial dalam komunitas konservasi. Sebagian berpendapat bahwa memulihkan spesies yang hampir punah dan kekurangan gen liar adalah usaha yang sia-sia. Namun lainnya berkeyakinan bahwa alam hanya membutuhkan sedikit kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Meski demikian, menjaga spesies ini tetap hidup dalam penangkaran hanya menunda pertanyaan yang tak terelakkan. Pada tahun 1986, China memutuskan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh negara lain, mengembalikan populasi kuda Przewalski ke jantung salah satu lingkungan paling keras di bumi, yaitu Lembah Jungar. Tanah ini telah menjadi habitat mereka selama ribuan tahun, tetapi juga merupakan salah satu wilayah yang mengalami penggurunan tercepat. Keputusan tersebut mengandung risiko besar. Jika gagal, semua upaya konservasi dunia bisa sirna. Sebanyak 18 orang ilmuwan dari Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat dibawa ke Xinjiang. Di sana, mereka hidup di kandang semiliar yang luas, belajar cara menemukan air, bertahan di tengah angin pasir, dan bertahan hidup di musim dingin dengan suhu yang bisa turun di bawah 40 derajat Celcius. Para ilmuwan tidak tahu apakah kuda-kuda itu dapat beradaptasi atau apakah mereka masih ingat cara hidup di alam liar. Kelompok ini disebut Kawanan Yongar 1, terdiri dari kuda betina dan jantan yang dipilih secara cermat, memiliki keragaman genetik dan kekuatan fisik yang cukup untuk eksperimen reintroduksi pertama ini. Nama-nama seperti 6H0113 dan 5F122 menjadi simbol harapan yang hidup. Para ilmuwan memantau setiap langkah dan tarikan nafas mereka. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun, kuda-kuda Przewalski kembali melangkah di tanah alami. Saat Jungar mendengar derap kaki, mereka membawa serta sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh manusia, momentum biologis. Dengan menempuh jarak 5 hingga 15 km setiap hari, mereka menyebarkan ribuan benih dari satu area ke area lainnya. Analisis menunjukkan bahwa kotoran kuda mengandung lebih dari 20 spesies biji tanaman asli. Banyak di antaranya tidak dapat disebarluaskan tanpa bantuan herbivora besar. Seiring pertumbuhan kembali rumput, mikroorganisme tanah pun pulih. Saat tanah mulai menahan air, serangga juga kembali. Dengan pemulihan rantai makanan, jumlah burung dan hewan pengerat meningkat. Ini adalah efek restorasi dari bawah ke atas, membangun kembali ekosistem mulai dari lapisan paling mendasar, tanah. Dibandingkan dengan model reintroduksi terkenal lainnya, seperti serigala abu-abu di Yellowstone atau berang-berang di Eropa, kuda Przewalski mendorong pemulihan ekosistem melalui mekanisme yang sangat berbeda. Mereka tidak mengubah perilaku spesies lain atau mengatur aliran air. Sebaliknya, mereka meregenerasi tanah di lingkungan yang paling miskin nutrisi. Di wilayah di mana pohon tidak dapat bertahan hidup, serigala tidak memiliki pengaruh, dan berang-berang tidak dapat eksis.
Spesies kuda ini masih mampu mempertahankan siklus regenerasi berkat pergerakan jarak jauh dan penyebaran biji yang luas. Mirip dengan bison Eropa yang memulihkan hutan rusak, atau kuda kerucut yang menjaga padang rumput beriklim sedang, kuda Przewalski memainkan peran unik dan tak tergantikan dalam ekosistem semi-gurun. Justru mekanisme inilah yang menjadikan mereka salah satu dari sedikit spesies yang mampu menyelamatkan lahan yang mendekati kondisi mati. Keberhasilan China cepat menyebar ke Mongolia, Kazakhstan, dan bahkan wilayah Chernobyl. Tempat-tempat yang dulunya dianggap sebagai lahan mati, kini telah bertransformasi menjadi padang rumput terbuka, di mana kawanan kuda berkembang biak secara alami. Di Kazakhstan, proyek reintroduksi yang baru diluncurkan membuka harapan untuk memulihkan keseluruhan ekosistem pada dataran semi-kering. Di Chernobyl, populasi kuda melonjak dari 31 menjadi hampir 300 ekor meskipun tanpa campur tangan manusia. Model-model ini membuktikan bahwa spesies yang diperkenalkan kembali tidak hanya menghidupkan diri mereka sendiri, tetapi juga seluruh sistem di sekitarnya. Kisah kuda Przewalski mengungkapkan kebenaran yang sering diabaikan dalam banyak program restorasi ekologi. Pohon tidak dapat membangun ekosistemnya sendiri. Hewan diperlukan untuk menggerakkan aliran energi, mendistribusikan nutrisi, dan menciptakan struktur kehidupan. Program penanaman pohon berskala besar seringkali gagal karena mereka melupakan kenyataan bahwa akar kehidupan terletak di bawah tanah. Di bawah tanah, pergerakan sangat penting. Dalam proyek penghijauan burun di Tiongkok, ini berarti bahwa pohon hanya dapat bertahan hidup dalam jangka panjang jika ditanam di ekosistem yang berfungsi, di mana tanah masih mengandung mikroorganisme, nutrisi, dan siklus regenerasi alami. Oleh karena itu, penanaman pohon seharusnya bukan langkah pertama, melainkan langkah selanjutnya setelah momentum biologis padang rumput dipulihkan. Kuda Przewalski tidak hanya menambah jumlah individu dalam ekosistem, mereka membuka kembali siklus karbon tanah, mengaktifkan kehidupan mikroba, dan membentuk kembali struktur vegetasi sesuai dengan pola fraktal, sesuatu yang tidak bisa ditiru manusia dengan sempurna. Menurut model prediksi yang dibuat oleh para ahli ekologi Asia Tengah, jika populasi kuda terus tumbuh sebesar 8 hingga 10% per tahun, pada tahun 2040, kita dapat mencapai populasi yang stabil secara alami sekitar 3.000 hingga 5.000 individu. Ini cukup untuk mempengaruhi wilayah yang luas di cekungan Jungar dan Gurun Gobi. Model menunjukkan bahwa pada tahun 2050, perluasan tepi gurun dapat melambat sebesar 20 hingga 40%, berkat momentum biologis yang dihasilkan oleh herbivora besar. Yang terpenting, area-area yang dulunya dianggap tidak dapat dipulihkan, di mana mikroorganisme tanah telah lenyap dan tumbuhan akar telah mati, sekarang diberi kesempatan untuk kembali hidup. Dari spesies yang pernah punah di alam liar, padang rumput Asia Tengah mulai bernafas kembali. Masa depan lahan ini tidak lagi bergantung semata-mata pada penanaman pohon, tetapi juga pada pemulihan mata rantai yang hilang yang pernah ditinggalkan oleh alam. Di antara spesies yang kita kehilangan saat ini, menurut Anda, spesies mana yang dapat mengubah seluruh lanskap jika dikembalikan ke habitat asalnya? Kisah kuda Przewalski mengungkapkan kebenaran yang sering diabaikan dalam banyak program restorasi ekologi. Pohon tidak dapat membangun ekosistemnya sendiri. Hewan diperlukan untuk menggerakkan aliran energi, mendistribusikan nutrisi, dan menciptakan struktur kehidupan. Program penanaman pohon berskala besar seringkali gagal karena mereka melupakan kenyataan bahwa akar kehidupan terletak di bawah tanah. Di bawah tanah, pergerakan sangat penting. Dalam proyek penghijauan burun di Tiongkok, ini berarti bahwa pohon hanya dapat bertahan hidup dalam jangka panjang jika ditanam di ekosistem yang berfungsi, di mana tanah masih mengandung mikroorganisme, nutrisi, dan siklus regenerasi alami. Oleh karena itu, penanaman pohon seharusnya bukan langkah pertama, melainkan langkah selanjutnya setelah momentum biologis padang rumput dipulihkan. Kuda Przewalski tidak hanya menambah jumlah individu dalam ekosistem, mereka membuka kembali siklus karbon tanah, mengaktifkan kehidupan mikroba, dan membentuk kembali struktur vegetasi sesuai dengan pola fraktal, sesuatu yang tidak bisa ditiru manusia dengan sempurna. Menurut model prediksi yang dibuat oleh para ahli ekologi Asia Tengah, jika populasi kuda terus tumbuh sebesar 8 hingga 10% per tahun, pada tahun 2040, kita dapat mencapai populasi yang stabil secara alami sekitar 3.000 hingga 5.000 individu. Ini cukup untuk mempengaruhi wilayah yang luas di cekungan Jungar dan Gurun Gobi.
Model menunjukkan bahwa pada tahun 2050, perluasan tepi gurun dapat melambat sebesar 20 hingga 40% berkat momentum biologis yang dihasilkan oleh herbivora besar. Yang terpenting, area-area yang dulunya dianggap tidak dapat dipulihkan, di mana mikroorganisme tanah telah lenyap dan tumbuhan akar telah mati, sekarang diberi kesempatan untuk kembali hidup. Dari spesies yang pernah punah di alam liar, padang rumput Asia Tengah mulai bernafas kembali. Masa depan lahan ini tidak lagi bergantung semata-mata pada penanaman pohon, tetapi juga pada pemulihan mata rantai yang hilang yang pernah ditinggalkan oleh alam. Di antara spesies yang kita kehilangan saat ini, menurut Anda, spesies mana yang dapat mengubah seluruh lanskap jika dikembalikan ke habitat asalnya?